Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini saya 1 jam ini kena kena serangan. Kelihatannya komputer saya diserang sehingga susah untuk membuka aplikasi. Serangannya dari Microsoft lagi kayaknya. Jadi nggak bisa ke portal, nggak bisa Zoom, nggak bisa macam-macam. Alhamdulillah sekarang mulai satu persatu bisa. Saya tadi mengutamakan untuk bisa buka portal supaya presensi kalian masuk. Ini baru aja masuk, alhamdulillah. Tadi nggak bisa masuk-masukin. Ya, jadi hilang waktu kita 1 jam ya. Nah, kita ke RapidMiner. RapidMiner saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Saya perbesar dulu. Kemarin kita sampai di sini ya, membersihkan data, kemudian memberi deskripsi atas kegiatan pembersihan data tersebut. Setelah itu, maka tugas kita adalah menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu untuk scroll aja lama betul nih komputer saya. Kita diminta membuat klaster menggunakan algoritma K-means. Maka kita panggil K-means, atau bisa juga dipanggilnya cluster. Nah, kalau kita panggil cluster, ada macam-macam nih munculnya. Sehingga kalau kalian ingin belajar khusus ilmu clustering, bisa nyoba-nyoba macam-macam itu algoritma ya. Kita pakai algoritma yang populer, K-means. Kita taruh di sini. Taruh di proses. Maka kita akan set dulu parameternya.
Kenapa nggak mau muncul nih? Ya, maaf sebentar. Cek dulu. Waduh, komputer saya benar-benar mouse-nya lambat sekali bekerja. Oke.
Kok saya lupa mengganti operator mengganti nominal menjadi value. Binomial tuh. Ini dia. Salah. Ini. Single gender. Oke, hasilnya bagaimana? Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kita coba. Izin Pak Marma. Ya. Kalau misal di edit datanya di dalam Excel-nya, dalam data yang di repository itu di gimana? Sini. Yang di sini. Sebelah kirinya Pak, yang repository itu diklik kanan, terus ada edit Pak. Oh, di data sumbernya? Iya. Ya, nanti bisa ganti jenis atributnya. Berarti kita hapus yang ini nanti ya. Bisa hapus. Edit. Mana edit? Create new. Itu di drag ke atas dulu Pak, window-nya. Edit. Terus diklik kanan di binomial itu. Oh, ini dia modify. Ya, terima kasih banyak. Ini menjadi bilangan integer. Atributnya berarti berubah menjadi label. Ya. Ini kalau kita jalankan, belum dijalanin. Apa yang terjadi? Ininya dihapus. Ya, betul. Masuk. Terima kasih, Mas. Kemudian kita k-means.
Kita pilih 3 ya tadi ya. Kalau ini dijalankan, apa akibatnya? Oh, ini belum di-save. Lupa saya. Iya, jalanin lagi. Nah, rupanya tadi belum di-save. Ya, jadi setelah dijadikan 3 klaster, maka kita memperoleh klaster 0, 1, dan 2. Nah, kemudian dari data statistik, dari statistik terlihat bahwa weight sama kolesterol itu 2 klaster, integernya kelompok weight-nya kelompok rata-rata 95. Klaster satunya rata-rata 203. Kolesterol 102, 235. Ini jaraknya jauh nih. Nah, biasanya kalau klaster yang bagus itu jarak antar klasternya jauh. Sementara itu secara internalnya dia harus dekat. Secara internalnya dari centroid table. Nah, dari centroid table kelihatan nih tengah-tengahnya ya, jarak tengahnya masing-masing klaster. Kalau kita lihat di grafik gimana? Nah, kelihatan ini terpisahnya cukup jauh yang menunjukkan bahwa pengklasterannya lumayan bagus dari tampilan visual. Kemudian kalau ini agak susah menginterpretasikannya ya, karena gambarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat pakai sebentar, pakai 5. Oh, tadi hasilnya berapa tadi? Resultnya tadi cluster modelnya eh, 110, 125, oke. Oh, kita lihat kualitasnya ya. Kalau lihat kualitasnya, ditambah parameter apa? Performance cluster, kita pakai cluster distance performance saja ya. Menguji atau menghitung cluster itu pakai cluster distance performance. Ya, ini salah nih. Kalau nggak salah gini caranya. Ya. Terlihat hasilnya, tampilkan, dijalankan. Kita lihat hasil matematisnya. Ups. Nah, ini nilai centroid distance-nya minus 253. Makin mendekati 0, makin bagus, gitu katanya ya. Kalau menurut algoritma ini. Ini secara rata-rata keseluruhan. Kalau per variabel yang ini, untuk cluster, per cluster maksudnya ya. Cluster 0 segini, cluster 1 segini, cluster yang berikutnya segini ya. Nah, Davis Boolean-nya juga sekian ya. Jadi
yang dilihat adalah kalau dari kualitas cluster itu makin mendekati 0, makin bagus. Maka seandainya pada clustering ini k-means-nya kita bikin 5 misalnya. Lalu kita run, hasilnya turun, ya, mendekati 0. Jadi dia lebih bagus kualitas klasternya. Jadi makin rapat posisi member dari cluster itu, member satu dengan member yang lain dari dalam satu cluster, itu dianggap kualitas klasternya makin bagus. Jadi sebetulnya dari soal tersebut mahasiswa diharapkan memiliki feel, merasakan melalui praktek itu bahwa kalau klasternya ditambah, makin banyak klaster berarti itu, maka nilai indeks kerapatannya itu makin bagus, makin mendekati 0. Jadi sifat homogeneity, keseragaman member dari suatu cluster itu semakin homogen, semakin seragam. Nah, semakin seragam maka cluster itu semakin baik. Kalau dilihat dari grafik yang plot kali ya, seperti ini. Kalau grafik yang dari ini, nah di klasternya agak susah melihat kerapatannya ya. Kita pakai grafik yang coba lihat. Jangan scatter bubble, tapi kita pakai yang apa? Yang 3 dimensi ada ya. Pakai yang inilah. Kita pakai yang 3 dimensi. Nah, ini kelihatan pengelompokan klasternya. Nah, kalau digambarkan, nah seperti itu gambarnya. Nah, jadi secara 3 dimensi, jadi pengelompokan dari data itu seperti ini. Kelihatan sifat homogeneity-nya ya. Nah, seandainya tadi yang klasternya kita bikin 10 klaster. Kita jalankan, maka resultnya kalau kita lihat grafik, mana tadi grafik? Nah, jadi seperti ini. Oh. Jadi tadi ada grafik yang seperti ini nih, itu hasil dari 3 dimensi, tapi yang dilihat dari serupa dengan 3 dimensi, tapi dilihat dari atas ya. Atau dilihat dari bawah. Nah, kalau 3 dimensi enaknya kelihatan kayak gini, bisa dilihat visualisasinya. Dan sebenarnya pertanyaan yang penting kalau kita melakukan pengolahan data ini adalah berapa banyak klaster yang harusnya dipilih. Semakin banyak klaster, maka kerapatannya makin tinggi. Tetapi makin makin susah dipakai untuk pengambilan keputusan karena grupnya terlalu kecil-kecil.
Nah, makin grupnya sedikit, maka member dari grup itu banyak. Jadi ukuran dari grup itu besar. Nah, kalau ukuran dari grup besar itu, maka sebagai bahan pengambilan keputusan itu menjadi lebih mudah. Karena lebih simple, bukan lebih mudah, lebih simple. Ya. Jadi ada apa katanya kalau di pengambilan keputusan, trade off ya. Ada hal yang dikorbankan kalau kita memilih kesederhanaan. Yang dikorbankan adalah kualitas dari kehomogenan dari member setiap cluster. Tetapi keuntungannya kalau jumlah klasternya sedikit, itu untuk dasar pengambilan keputusan itu lebih baik. Jadi misalnya pada saat si Pak Budi itu ingin menentukan tarif berbasis orang yang potensi sakit jantungnya tinggi. Itu maka kalau klasternya terlalu banyak, maka tarifnya menjadi kompleks. Nah, kalau klasternya dikit, maka tarifnya sederhana. Jadi level-level tarifnya sederhana. Nah, tadi pada waktu kita memasukkan mengganti, saya ingat pada waktu mengganti ini, mengganti atribut, gender dijadikan label. Sekarang pertanyaan saya, kalau gender dijadikan label itu sebetulnya betul atau salah? Kalau ngikuti kuliah yang kemarin. Salah Pak Izin. Ya? Izin kayaknya salah Pak. Kalau klaster kayaknya harusnya nggak ada labelnya karena kita. Iya, betul ya. Klaster tidak membutuhkan label karena klaster itu bukan mencari hubungan yang sifatnya variabel dependent dan independent. Ya, jadi tadi salah penetapan atributnya. Nah, dengan penetapan atribut yang salah itu hasilnya seperti tadi. Nah, gimana kalau atributnya kita betulin? Ini kalau atributnya dibetulin, seingat saya ada menu untuk merubah atribut deh. Di sini. Ini kita edit. Mau saya ya. Ntar ya, ini yes. Sekarang gender atributnya kita ubah, modify, dia bukan label, jadi masuk regular. Ya, maka kalau ini di save, kemudian dijalankan, hasilnya gimana? Kita lihat grafiknya. Yang 3 dimensi. Nah, klasternya menjadi seperti ini. Ini berapa klasternya? Klasternya berapa buah?
Klasternya 10, kita bikin klaster 5. Iya, gambarnya seperti ini. Kita cari grafik yang lebih enak melihatnya. 3 dimensi lainnya mana? 3 dimensi. Dua dimensi tidak mau. Kalau berdasarkan kolesterol seperti ini. Berdasarkan ID apa jadinya? Nggak make sense. Nah, kalau berdasarkan cluster, kita punya cluster menjadi seperti ini. Kalau digeser, jadi kalau tampilan grafisnya itu diubah-ubah, kita menafsirkannya bisa beda ya, bisa bingung gitu. Kalau nggak ngerti kenapa begitu. Nah, ini ada salah satu cluster nanti kalau ditampilkan grafiknya kayak gini. Bacanya gimana nih? Nah, kalau 2 dimensi apa namanya? Kadang-kadang bacanya susah. Walaupun sebetulnya kalau ngerti maknanya gampang. Ya. Tapi begitu divisualisasikan 3 dimensi, seperti ini, kelihatan apa namanya? Pengklasterannya itu lebih mudah diinterpretasikan. Bentar, gambar yang paling enak gimana? Mungkin ini kali ya. Kalau garis vertikal itu sebenarnya mencerminkan apa sih? Mencerminkan ada hubungan atau tidak ada hubungan? Jika antara variabel yang satu dengan yang lain itu vertikal, kalau kita cerita regresi ya, hubungannya itu vertikal, berarti sebetulnya dia ada hubungan atau enggak? Artinya kan berapapun nilai yang di bawah, berapapun satu nilai X itu nilai Y-nya banyak, nah, berarti hubungan antara X dan Y di klaster ini tidak cukup kuat. Tapi kalau misalnya dia garis diagonal, itu bisa kita menafsirkannya sebagai ada hubungan positif atau ada hubungan negatif, ya. Oke. Itu repotnya kalau kita tidak membaca spek yang ada di RapidMiner saat menginterpretasikan hasil. Maka salah satu trik untuk menajamkan feeling kita saat kita membaca hasil itu tampilkan visualisasinya. Nah, dengan ditampilkan visualisasinya akan terasa di grafik. Misalnya nemu grafik kayak gini nih. Timbulkan visualisasinya akan kelihatan grafik tersebut kalau dilihat 3 dimensi sebetulnya ada klaster yang distribusi dari membernya adalah seperti ini. Hanya kalau dilihat dari perspektif tertentu, dia seperti dalam satu garis. Padahal dia tidak dalam satu garis. Sementara kalau dilihat dari atas, kayak gini. Kalau dilihat dari 3 dimensi menjadi lebih lebih mudah memahami distribusinya. Kan klaster ini distribusi dari variabel
gender, berat, dan kolesterol ya. Nah, kembali ke yang disoal. Yang disoal kita diminta untuk ngetes performance. Nah, performance itu dari nilai average ini. Bisa juga pakai perhitungan rumus matematisnya Davis-Burdin. Rule-nya sama, makin mendekati 0 itu maka kualitas dari klasternya semakin baik. Nah, gimana implementasinya dalam audit? Kalau kita melakukan audit, tergantung pada akun yang sedang kita audit. Kalau akun yang sedang kita audit itu adalah akun piutang, dan data yang diambil itu adalah umur piutang, serta karakteristik tertentu dari si customer, misalnya karakteristik ukuran perusahaan dan sebagainya gitu, serta nilai dari saldo piutang, maka pengklasteran itu bisa dipakai untuk mengelompokkan customer berdasarkan besarnya atau lamanya piutang tak tertagih, lamanya umur piutang, karakteristik apa atau atribut apa saja yang menjadi atribut penting dalam menghasilkan klaster tersebut. Nah, itu setelah dapat, misalnya kita tes 3 klaster, hasil average klasternya seperti apa, 4 klaster, 5 klaster, 6 klaster, gitu. Misalnya kita pilih 6 klaster saja, dapatlah angka yang mungkin paling bagus, indeksnya, barulah itu dipakai sebagai dasar untuk menguji apakah jumlah pencadangan atau penyisihan kerugian piutang tak tertagihnya itu wajar atau tidak wajar. Nah, bagaimana cara mengatakan ini wajar atau tidak wajar melalui clustering itu? Misalnya perusahaan membuat rule bahwa kalau umur piutang 0 sampai dengan 3 bulan itu penyisihan piutang tak tertagihnya 2%. 3 bulan sampai dengan 6 bulan 10%. 6 bulan sampai dengan setahun 20%. Setahun sampai dengan 20%, 30%, ya misalnya gitu ya. Setahun sampai dengan 2 tahun 30%. Nah, itu kan harus diuji. Apakah penetapan persentase itu fit nggak atau mendekati nggak dengan sifat cluster kalau kita pakai data mining. Kalau saya nggak salah di standar akuntansi kita yang sekarang, karena kita mengadopsi standar akuntansi internasional, penetapan penyisihan piutang tak tertagih itu tidak lagi berdasarkan umur piutang. Iya kan? Kalau nggak salah gitu ya di kuliah akuntansi kalian. Tapi harus dievaluasi per customer, karakteristik unik dari customer. Nah, bisa dibayangkan kalau jumlah customer-nya itu banyak sekali, maka pekerjaan auditor untuk menilai kewajaran pencadangan kerugian piutang tak tertagih itu menjadi eksesif, banyak banget waktu dan energi yang dihabiskan. Tapi dengan bantuan data mining menggunakan clustering akan bisa dilihat bahwa kelompok customer yang punya ciri-ciri tertentu itu ternyata realnya piutang tak tertagihnya itu akan sekian, sedangkan klaster yang lain adalah sekian. Sehingga kalau itu dipakai untuk memetakan populasi dari seluruh customer,
maka bisa dibuat prediksi wajarnya jumlah penyisian piutang tak tertagih adalah sekian. Nah, memilih algoritma serta menentukan jumlah K-nya pada saat kita menggunakan K-means itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, itu bisa jadi satu skripsi sendiri, di mana menggunakan RapidMiner menemukan algoritma yang tepat serta parameter yang tepat ya untuk menguji kewajaran jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kalau itu dijadikan skripsi misalnya atau dijadikan penelitian, bisa jadi mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena parameter yang dipilih beda, rumus matematik yang dipilihnya beda. Nggak masalah itu. Yang penting kita bisa menjelaskan bahwa misalnya kalau pakai K yang lebih besar, berarti jumlah klaster akan lebih banyak, maka akurasinya lebih tinggi. Tapi cost-nya, ongkos yang harus dibayar adalah penetapan rate untuk menentukan besarnya penyisian piutang tak tertagih itu menjadi eksesif. Sementara makin sedikit klasternya, makin tidak akurat, tapi murah biaya auditnya. Nah, nanti kalau dicoba-coba dengan trial dan error, itu akan ketemu tingkat optimalnya. Oh, ternyata kita bikin 100 klaster yang berakibat menghabiskan waktu sekian banyak dari jam kerjanya auditor. Menghasilkan prediksi piutang tak tertagih X1. Sementara ketika kita pakai 20 klaster, itu waktu yang dihabiskan auditor jauh lebih sedikit. Menghasilkan prediksi piutang tak tertagih itu X2. Ternyata antara nilai X1 dengan X2 tidak terlalu jauh. Bahasa auditornya tidak material. Sementara itu penurunan jumlah klaster dari 100 menjadi 20 itu signifikan dalam hal effort untuk menghitung penyisian piutang tak tertagih. Sehingga daripada memilih K-nya 100, lebih baik K-nya 20. Toh kualitas dari hasil prediksinya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kira-kira gitu apa namanya? Kalau kita menjadikan teknik yang disediakan oleh RapidMiner ini untuk menguji berapa nilai wajar dari piutang tak tertagih. Itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau komentar atau sanggahan? Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, kalau yang tadi gender kan harus misalnya gender itu bukan 0 sama 1, Pak. Jadi laki-laki sama perempuan nih. Iya. Apakah masih tetap bisa kita cluster dengan algoritma lain bukan K-means atau tetap harus diubah ke nominal semua, Pak? Numerik semua, maaf. Terus yang kedua, Pak. Iya. Silakan. Maaf, Pak. Yang kedua, terkait dengan Davis Baldwin Index tadi itu kan minus ya, Pak. Minusnya itu berpengaruh nggak sih, Pak? Soalnya kalau saya baca-baca, katanya ada juga yang bilang nggak usah diperhatiin gitu minusnya, Pak. Terima kasih. Iya. Kalau minus itu artinya di bawah rata-rata. Kalau plus artinya di atas rata-rata, di atas nilai tengah. Di bawah nilai tengah, di atas nilai tengah. Kalau clustering ya, kalau clustering berdasarkan centrality, centroid itu apa? Centroid points. Jadi memang yang dilihat
bukan angka minusnya, tapi semakin dekat ke angka 0, itu berarti homogeneity rata-rata dari setiap klaster itu makin homogen. Makin menjauh dari 0, maka makin tidak homogen. Gitu. Nah, angka minus dan plus itu bukannya tidak penting. Itu kalau pemahaman saya, angka minus dan positif itu menentukan jarak terhadap senternya center. Apa senternya senternya? Pusatnya populasi. Jadi makin minus, dia makin menjauh dari pusatnya. Nilai-nilai rata-rata, ibaratnya bahasa sederhananya nilai rata-rata dari populasi itu dia makin menjauh. Ya, makin menjauh. Berarti penyebarannya makin besar. Nilai rata-rata dari homogeneity populasi. Menjauh ke kiri kalau minus. Kalau plus berarti menjauh ke kanan. Nah, kira-kira gitu bahasa sederhananya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu dilihat positif negatifnya, saya setuju. Kalau untuk tujuan mengetahui apakah per klaster itu tingkat homogeneity-nya tinggi nggak gitu. Makin dekat ke angka 0 berarti makin tinggi. Sedangkan minus dan plus itu posisinya terhadap, kalau bahasa kasarnya mungkin minus itu kiri, plus kanan gitu ya. Nah, untuk akuratnya kita menafsirkan itu, memang harus baca penjelasannya di user manualnya si RapidMiner. Tapi kalau rule of thumb-nya, aturan yang sederhananya, yang kita lihat itu angkanya itu semakin dekat atau semakin jauh dari angka 0. Gitu. Mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan satu lagi apa tadi, Mbak? Lupa saya jadinya. Ya, yang gender, Pak. Misal perempuan dan laki-laki, apakah tetap harus diubah ke numerik? Tadi saya coba-coba ya. Lihat, cuma saya lupa algoritmanya apa. Ada algoritma yang tidak memerlukan dirubah. Nah, gitu. Jadi kan tergantung itu si pembuat rumus statistiknya ya. Jadi, cuma saya lupa tadi, saya nggak catat. Jadi ada algoritma tertentu yang tidak mengharuskan dia dirubah. Nah, tapi sebagian besar mengharuskan dirubah. Kalian bisa cek nanti ya di user manualnya. Karena kelihatannya kalau dari kita lihat berbagai tutorial itu mengarahkan untuk dirubah, kita pakai untuk amannya. Kita pakai yang kebanyakan orang menggunakan. Itu aja kali ya. Sehingga pada saat misalnya mempresentasikan, itu risiko nanti harus berbeda pendapat dengan orang yang mengikuti presentasi kita itu menjadi minim. Ini pendekatan pragmatis saja. Oke, ada lagi pendapat lain? Masukan? Share? Silakan. Tidak ada? Sudah jelas semua? Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau di transaksi pembelian, di siklus pembelian, kira-kira clustering ini cocok untuk hal apa? Kalau penjualan tadi kan salah satu diantaranya adalah cocok untuk menguji kewajaran jumlah penyisian piutang tertagih. Karena dengan clustering ini kita bisa mengelompokkan customer berdasarkan risiko tertagihnya dari data historis, gitu kan. Nah, kalau
untuk siklus pembelian kira-kira apa? Kayaknya banyak sih. Implementasinya banyak. Ada yang punya gagasan, ide, bayangan? Salah, jawab nggak apa-apa ya. Izin Pak, Clustering invoice mungkin Pak. Silakan, kemana? clustering harga vendor, harga barang di vendor. Nah, ya bagus. Itu yang biasanya menjadi concern auditor kan ya. Sebetulnya harga yang wajar berapa sih, gitu kan? Karena beli kursi di A, misalnya harga kursinya 500.000. Di B, 600.000. Di C, 400.000. Di D, 900.000. Ada yang 1 juta lebih. Terus yang wajar harga belinya berapa? Nah, kalau pakai pendekatan konvensional, auditor itu hanya membandingkan price list, gitu ya. Alat bukti yang paling handal yang mungkin bisa diperoleh auditor secara layak gitu, secara visible ya, murah untuk mendapatkan datanya. Jadi berdasarkan price list yang baik price list yang terbuka maupun price list yang tertutup maupun data dari transaksi pembelian serupa di kantor-kantor yang lain, gitu ya. Nah, kalau RapidMiner bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena yang membedakan harga itu sebetulnya bukan hanya yang tercantum di price list. Misalnya saya punya mobil Avanza, harganya jauh lebih murah daripada mobil Mercedes-Benz. Padahal rodanya sama-sama 4. Sama-sama remnya cuma 1 di kaki, rem tangan 1. Setirnya sama-sama 1. Tempat duduknya sama-sama 2 baris. Mesinnya sama-sama 1. Wah, ini berarti harga Mercedes-Benz tidak wajar. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Ternyata ada variabel lain yang membuat Mercedes-Benz itu dianggap wajar jika harganya lebih mahal. Nah, barang-barang lain yang bukan barang-barang lux itu juga ada pola-pola seperti itu. Jadi barangnya serupa, tapi harganya bisa berbeda. Ada yang berbedanya dekat, ada yang berbedanya jauh, ada yang jauh sekali. Nah, dengan RapidMiner, kita bisa mengcluster atribut apa saja yang berkaitan dengan harga tertentu. Nah, gitu ya. Jadi setelah di-cluster, kemudian dilihat apa keterkaitan antara variabel-variabel yang non harga dengan variabel harga. Nah, dengan jalan seperti itu, maka mungkin kita akan mendapatkan new knowledge. Nah, salah satu tujuan atau idam-idaman orang menggunakan big data analytics adalah mendapatkan knowledge baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kalau kayak mobil tadi kan, harga itu berpengaruh barang itu harganya bisa mahal kalau dia barang mewah. Nah, barang mewah dibandingkan barang tidak mewah, maka label mewah atau bukan label kalau bahasanya atribut mewah itu menjadi pembeda utama antara barang yang mahal dengan murah. Atribut yang utama mempengaruhi murah. Selain itu juga kualitas, gitu kan. Sementara itu, yang namanya mewah, nah itu kan sesuatu yang kriterianya susah dia. Karena mewah itu cuma image. Image itu bisa disetel-setel oleh siapa? Oleh orang marketing.
ada orang marketing berusaha mencitrakan bahwa komputer Apple itu value-nya jauh lebih hebat daripada komputer Asus misalnya. Padahal kalau dilihat fiturnya, bedanya sedikit. Nah, kalau Asus dikasih prosesor tambahan, kemudian harddisknya diganti dengan yang seperti flash disk itu, SSD, kemudian setelan speed-nya diubah, misalnya setelan cache memorinya diubah, maka kemudian grafiknya menggunakan chips yang setara dengan chips yang dipakai oleh Mac gitu, maka walaupun Asus, tapi kapabilitasnya serupa dengan komputer Mac gitu, sehingga harga Asus sebetulnya lebih ekonomis, jauh lebih ekonomis daripada harga Mac. Tapi karena Mac itu mampu mencitrakan bahwa komputer itu komputer wah, mencerminkan status sosial tertentu, maka orang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, menggunakan data mining, itu nanti atribut-atribut itu bisa dipretelin sehingga kelihatan kontribusi atribut yang sifatnya emosional dari pembeli. Faktor emosional dengan faktor yang objektif, itu seberapa besar itu pengaruhnya. Tuh. Sehingga kalau itu dipakai untuk strategi pricing, jadi auditor sedang melakukan audit operasional untuk melakukan memberikan rekomendasi mengenai strategi pricing atau promosi, maka hasil dari pemetaannya akan mempengaruhi kebijakan marketing perusahaan. Kira-kira itu. Ya, apalagi selain harga, kalau dalam siklus pembelian. Clustering itu kira-kira bisa dipakai untuk menguji apa atau untuk mengetahui apa? Ada lagi pertanyaan atau yang punya pendapat mengenai siklus pembelian? Nah, contoh lain lagi mengenai tingkat kerusakan. Apa? Durability ya. Misalnya AC Changhong, AC Sharp, AC Toshiba. Barang-barang seperti itu yang lebih cepat rusak kecenderungannya atau yang awet itu apa saja, kemudian atribut yang mempengaruhi apa aja.
sementara ini pengetahuan publik terhadap barang itu sepertinya hanya sederhana. Kalau barang Jepang mesti bagus, barang Jerman mesti bagus, barang Cina mesti nggak awet, gitu kan ya. Sementara itu terbentuk image, kesan seperti itu. Padahal tidak semuanya bagus sekali itu barang Jepang. Tidak semua barang Cina itu jelek. Gitu. Nah, jadi sebetulnya ada atribut lain selain negara yang memproduksi. Atribut lain itulah yang akan bisa menentukan. Ini contoh nih. Cina pernah lihat mesin untuk mesin dongfeng, pernah lihat nggak ya? Mesin dongfeng itu ada di bengkel-bengkel apa ya? Bengkel ada juga kadang-kadang bengkel apa? Ban mobil. Itu yang kalau di bunyi itu ternyata awet sekali. Tapi kalau kita beli pulpen buatan Cina, wah, bentar aja rusak gitu kan. Jadi sebetulnya kalau dari dua fakta itu, barang dari Cina tidak semuanya jelek. Dia ada barang yang bagus. Cuma banyak barang yang diekspor itu bukan barang yang bagus. Bus misalnya. Bus truk buatan Cina yang dipakai di Cina sana banyak yang bagus-bagus sekali. Kualitasnya bagus. Yang diekspor ke negara seperti Indonesia, tidak selalu bagus. Tuh. Jadi ada atribut lain tuh untuk bisa diketahui rahasianya apa ciri-ciri barang bagus. HP gitu juga kan, ada HP advance sebentar aja rusak, ada Mito, ada apa lagi? Ada Oppo, ada Lenovo, ada apa lagi? Ya, nggak hafal saya. Itu kan juga kualitasnya beda-beda sekali. Xiaomi itu termasuk yang high end. Nah, kalau misalnya dilakukan penelitian mengenai barang-barang yang bagus dan tidak bagus dari Cina, dipreteli itu atributnya, mungkin kita bisa mendapatkan pola baru atau knowledge baru mengenai sebetulnya rahasia atau rahasia tersembunyi untuk bisa membedakan barang yang berkualitas tinggi dengan tidak dari barang Cina adalah bla 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 bla. Kalau itu dapat, kita bisa dapat barang bagus dengan harga murah. Barang buatan Jepang pun begitu juga. Sekarang ini kalian mungkin paling banyak melihat mobil itu merek Toyota. Jadi kenapa begitu? Karena orang senang Toyota. Kenapa? Image mengenai kualitas dan harga itu optimal dibandingkan dengan yang lain. Padahal katanya mobil terbaiknya Jepang itu dua, Honda sama Mazda. Itu yang terbaiknya. Tapi Mazda penjualannya tersiap-siap. Toyota moncer gitu kan. Honda ya penjualannya tidak terlalu bagus karena harganya dibandingkan dengan persepsi mengenai fiturnya itu beda. Terus kendaraan yang sangat aman kalau dia terjun ke jurang, apa tuh? Dua, buatan Australia, kalau nggak salah namanya Holden, sama buatan Eropa, Volvo. Itu dia kalau jatuh ke jurang dia seperti pesawat ya, tidak
menggelinding, tapi seperti terbang gitu, stabil, misalnya. Tapi kan orang nggak ada yang bercita-cita untuk masuk jurang ya. Jadi fitur seperti itu tidak mendongkrak sales, misalnya. Itu bagus untuk apa namanya, menata kembali strategi pengembangan produk. Produk harus dikembangkan ke arah mana sehingga dia paling cocok dengan selera customer, sehingga customer mau beli. Kalau kembali ke sales. Jadi kalau purchase tadi mengenai harga, satu lagi apa tadi? Quality ya misalnya. Nah, sehingga itu bisa jadi pembelajaran bahwa untuk pengadaan di masa yang akan datang sebaiknya diganti semula lampu-lampu jenis X menjadi lampu jenis Y, karena dari segi biaya pemeliharaan, konsumsi listrik, dan keawetannya serta kenyamanannya di mata itu lebih optimal lampu yang Y. Nah, gitu. Ya, jadi banyak sekali objek untuk apa namanya auditor, baik audit operasional maupun audit laporan keuangan. Contoh lain lagi apa? Kalau impor, kalian ada yang dari bea cukai nggak? Ada ya? Ada nggak yang dari kepabeanan dan cukai? Ada. Ada berapa orang ini? Nah, kepabeanan dan cukai itu kan punya tarif ya, tarif impor ya. Penentuan tarif impor itu berdasarkan tabel tertentu ya. Tabel itu dibikin berdasarkan apa? Nah, itu kan nanti menentukan berdasarkan apanya itu menentukan akan ditarifin berapa, gitu kan? Pertimbangan untuk menetapkan tarif itu, kalau saya tidak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Pertimbangan untuk menetapkan tarif itu antara lain adalah apakah produk tersebut telah diproduksi di dalam negeri, misalnya, sehingga produksi dalam negeri perlu dilindungi. Yang kedua, apakah produk tersebut merupakan bahan penting yang dapat memicu pertumbuhan industri Indonesia. Terus yang ketiga, misalnya, apakah barang tersebut bersifat mewah sehingga tidak tepat untuk pembangunan karakter bangsa yang harus ditekan tuh keinginan untuk bermewah-mewahan, gitu misalnya. Atau misalnya barang tersebut berbahaya untuk lingkungan, tuh. Atau ada perjanjian antar negara di dunia, gitu. Perjanjian bilateral atau multilateral, misalnya begitu ya. Nah, itu kan variabel-variabel itu akan menentukan, oh kalau gitu barang X yang kode apa istilahnya, kode HS ya, kodenya itu bla 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 bla, maka tarif impornya sekian. Nah,
itu kalau dievaluasi kembali, mungkin ini dugaan saya nih, feeling, akan banyak barang yang seharusnya kena tarif tinggi tapi dikenakan tarif rendah, atau sebaliknya. Kenapa? Karena para eksportir itu melakukan rekayasa produk sedemikian rupa sehingga produk itu akan, kalau dimasukkan dalam tabel barang, itu dia akan masuk barang yang akan kena biaya masuk rendah di berbagai belahan dunia. Padahal sebetulnya barang itu kalau diukur pakai pengukuran secara tepat mengenai kriteria dikenakannya tarif atau diklasifikasikannya, harusnya dia kena tarif yang tinggi. Nah, karena dia misalnya barang berbahaya dan sebagainya gitu misalnya. Ada kemungkinan seperti itu. Contohnya nih, Essence itu kan ada yang sifatnya mengharumkan gitu ya. Essence itu bisa untuk makanan, essence makanan, bisa untuk minuman, bisa juga untuk rokok gitu kan. Kira-kira essence untuk rokok dengan essence untuk minuman, hakikatnya harusnya itu tarif biaya masuknya sama atau tidak sama? Jika ketentuan untuk menetapkan tinggi rendahnya biaya masuk itu adalah kemudorotan yang dibawa oleh produk. Dan salah satu perannya kepabeanan dan cukai itu adalah meminimalkan dikonsumsinya barang yang mudorot ya, gitu ya. Nah, gitu. Ya, coba ada yang punya pendapat? Silakan. Tidak ada yang punya pendapat. Jadi kalau misalnya ditelusur pakai hakikat atau substansi dari penggunaan barang tersebut, bukan dari konten, tapi substansinya dia adalah barang yang dipakai untuk menghasilkan barang yang menimbulkan kemudorotan. Karena dengan barang itu dicampur dengan barang yang menimbulkan kemudorotan, barang yang menimbulkan kemudorotan itu menjadi memiliki daya tarik yang lebih tinggi. Esensinya sendiri nggak mengandung bahaya, tetapi karena sifat esens jenis A ini yang tidak bahaya ini dipakai untuk membuat atau meningkatkan daya tarik barang berbahaya untuk dikonsumsi, sehingga makin banyak orang mengkonsumsi barang berbahaya itu, sehingga makin banyak yang sakit jantung, yang darah tinggi, yang stroke, gitu, yang kanker. Maka harusnya barang ini terkena cukai atau terkena bea masuk yang tinggi. Nah, gitu misalnya. Kalau pakai prinsip bahwa kebijakan kepabeanan dan cukai itu salah satu di antara yang diutamakan adalah meminimalkan konsumsi dan peredaran barang yang menimbulkan mudorot. Nah, itu kalau pakai big data analytics, itu barang-barang yang diimpor itu atributnya dipretelin. Untuk dilihat nih sebetulnya barang ini dipakai untuk apa aja, kegunaannya untuk apa aja, siapa yang mengimpor, efeknya apa barang ini, kontennya apa. Wah, udah akan mendapatkan new knowledge yang dahsyat. Itu baru essence. Belum lagi barang-barang yang lain, minyak. Sekarang yang mungkin teman-teman di bea cukai itu mengalami kesulitan itu adalah komponen pembuat narkoba. Ada dugaan komponen pembuat narkoba itu ternyata harganya murah.
diimpor misalnya seperti tepung apa atau apalah bahan kimia apa, nanti digabung dengan bahan kimia yang lain, gabung sama barang lain, diolah jadilah narkoba yang harganya luar biasa. Nah, kalau kita tidak mempreteli fitur-fitur itu, atribut itu, mungkin kita tidak tidak si pengambil keputusan, maksud saya, si pengambilan keputusan menjadi tidak melihat ada hal yang lebih penting untuk disegerakan dalam pengambilan keputusan, gara-gara hal itu belum terungkap. Makanya tugas dari pemuda-pemuda di zaman sekarang ini adalah mempelajari konsep data mining. Gitu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Berarti kita sekarang bisa masuk yang berikutnya. Yang soal kedua, untuk keperluan di atas, Budi mengambil data asuransi serangan jantung 138 orang. Datanya dibersihkan dulu, berarti sama yang tadi ya, sama yang data nomor 1. Kemudian data yang kosong nggak boleh dihapus, tapi diganti dengan nilai rata-rata. Noisy boleh dihapus. Kemudian analisis korelasi. Nah, yang dipakai adalah analisis korelasi antar atribut dengan correlation matrix dan menggunakan chartnya diamati menggunakan scatter diagram. Kemudian gunakan operator replace atau match, mengubah yes menjadi 1, no menjadi 0. Dan semua atribut harus numerik jika diproses pakai correlation matrix. Sebetulnya soalnya sederhana kayak gitu. Sudah dipandu. Sebentar. Rapid miner saya. Jadi seandainya ini saya hapus. Kita nggak usah pakai data lain, pakai data ini aja yang sini. Ini di soal diapain? Pakailah operator replace. Replace sudah kita pakai kemarin yang map ya. Kita pakai data yang benar aja lah. Data yang benar. Bentar. Saya taruh di mana ya?
Oh ini ya. Saya taruh di mana tadi? Iya. Inilah datanya. Kita finish. Benar ya datanya nih ya? Saya nggak cek. 138 ya? Betul. Oke. Kemudian, oh ya 138. Kemudian kita diminta untuk memasukkan replace. Hold value. Ini apa nih? Lakukan komparasi. Mengubah yes menjadi 1, no menjadi 0. Yes jadi 1, no. Non-equal value. Kita ganti pakai yes menjadi 1. Yes menjadi 1. Yes menjadi 1. Coba
Yes, menjadi satu. Iya. Polinomial integer. Berarti serangan jantung ini harus dirubah. Dirubahnya diminta memakai operator. Mengapa tidak mau? Kok nggak mau jadi satu? Atributnya, mengapa saya lupa mencari menggunakan operator atribut? Mungkin Pak, mungkin yang di include special attribute-nya udah dicentang belum Pak? Input Kalau special dia- attribute. Kalau dia udah label, kemarin kelompok kami gitu Pak, dia kan yang diubah kan label, terus pas include special attribute-nya belum dicentang, dia nggak mau berubah gitu Pak. Ini Di dalam parameternya maksudnya Pak. Di dalam parameter itu. Ini datanya ini tipenya, berarti kan ini aja kan ya, serangan jantung aja ya, yang harus dirubah ya. Seingat saya di klik mouse kanan di sini bisa di edit di sini. Udah lama saya nggak pakai ini. Maksudnya sih harus diambil dari repository. Kenapa saya write?
Jadi penasaran mengapa kok tidak muncul. Harusnya mungkin lebih enak diimport data kali ya. Bentar ya, saya ini lupa. Saking kelamaannya. Dataset Excel. Hang lagi. Jangan hang dong. Change menjadi integer. Nggak boleh. Ulangi. Yuk. Aneh, pin ajaib. Komputer saya sebentar ya. Saya punya problem berlapis-lapis hari ini.
Nggak mau ya. Izin Pak, Ya silakan. ya tadi coba yang yes-nya harus percis Pak, jadi Y-nya besar. Kalau saya coba bisa. Iya. Gini. Ya, ya. Pakai tanda. Nggak usah pakai kutip Pak. Nggak mau juga. Berarti kita coba tidak pakai tanda kutip. Oh iya betul ya. Case sensitif ya. Alhamdulillah. Berarti no juga gitu ya. Yes menjadi 1. Harusnya parameternya banyak. Gimana dong? Oh ini nih harusnya nih. Coba ya ini. Is incentive. Hasilnya. Ya betul. Berarti harus replace 1 lagi. Yang ini no. Jadi 0. Ya. Kemudian yang diminta adalah correlation metric. Correlation. Kalau mat ini kalau dihidupkan dia rumus matematiknya muncul. Ini korelasinya. Kalau digambarkan loading matriksnya gambarnya seperti ini. Tingkat stres.
Kalau jenis kelamin, kalau scatter kalau korelasi seperti ini berarti tidak ada korelasi. Berat badan. Berat badan juga rendah juga. Ini rumusnya muncul ya. Kalau tingkat stres, serangan jantung, yang harusnya label ya. Serangan jantung dengan umur, serangan jantung dengan berat badan. Y-nya serangan jantung. Nah, Y-nya serangan jantung, wah gambarnya nggak bagus. X-nya berat badan. X-nya berat badan. Mana berat badan? Berat badan. Kolomnya serangan jantung. Gambarnya begini. Kalau X-nya adalah kolesterol. Kalau serangan jantungnya kok masih nominal? Loh, mengapa begitu gambarnya? Lalu grafiknya gini, tidak mau. Apa nih yang menyebabkan error nih? Saya lihat di soalnya. Agregasinya dicentang dulu. Ya, agregasi. Yang di correlation metric tadi, buat lihatnya dicentang di grafik tadi. Bentar. Normalize. Izin Pak Mama. Ya? Sepertinya waktu perkuliahannya sudah lewat. Oh, habis ya? Oh iya, udah lewat ya. Sorry. Kalian ada kuliah lagi ya? Iya. Oke, gini aja ya. Ini saya mohon maaf, ini ada beberapa hal pagi ini yang menyebabkan kita tidak bagus kuliahnya hari ini. Ini saya malam ini rencananya mau bikin tutorial beberapa buah. Kalian mudah-mudahan bisa pelajari dengan baik. Setelah itu kita tuh ujian 2 minggu lagi ya? Betul. Yep. Ujian 2 minggu lagi. Materinya itu kalau pakai rapid minor di ujian, saya khawatir seperti yang saya alami tadi pagi. Ada mahasiswa yang lemot
lemot komputernya. Maka kemungkinan nanti rapat dosen itu akan memutuskan untuk UAS prakteknya kita tidak memakai rapid manner. Rapid manner sifatnya tugas yang akan dikumpulkan pada waktu ujian nanti di luar berkas UAS. Nah, sementara itu yang UAS-nya analytics-nya serta pengujian substantifnya nanti menggunakan kumpulan video yang sudah kita siapkan. Kalian belajar sendiri. Untuk itu, sementara itu 2 pertemuan yang kita masih kurang. Yang satu kan saya punya hutang kuliah kuliah tambahan ya. Sama kuliah reguler 1 kali lagi. Itu kita pakai hanya untuk Excel. Ya, jadi rapid minor-nya, kemudian analisis data dan uji substantif yang menggunakan Excel itu kita berikan dalam bentuk video tutorial yang sudah disiapkan oleh para dosen. Insya Allah ya. Jadi saya mohon maaf untuk hari ini kita tidak lancar kuliahnya. Ada beberapa hal yang terjadi hari ini yang menyebabkan tidak cukup baik kita kuliahnya. Tapi mudah-mudahan berikutnya akan lebih baik. Dan saya belum bisa menetapkan kuliah pengganti pekan ini karena hari ini sampai dengan Senin saya padat sekali. Sampai Kamis. Nah, Kamisnya itu mungkin sampai Kamis siang saja. Cuma siangnya ini problemnya saya nggak tahu siangnya jam berapa. Maka untuk jaga-jaganya saya dan beberapa dosen yang lain sama juga mengalami hal yang serupa karena kebetulan ada kegiatan yang bertumpuk-tumpuk kan ini dan yang lalu, maka kami akan upload berbagai video yang sudah dibuat oleh para dosen untuk pembelajaran mahasiswa. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Kuliah 2 terakhir kita tidak lagi rapid minor, tetapi untuk kuliah yang Excel ya, kira-kira gitu ya. Oke, sampai ketemu di pekan yang akan datang. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.